Good morning guys, selamat pagi. Balik lagi di Bangkok Monolog. Video kali ini cukup panjang, yaitu durasinya sekitar 10-12 menit ya. Gak seperti biasanya yang cuma 5-7 menit. Karena gue mau share hal yang cukup pribadi dan cukup emosional. Minggu ini emotional roller coasternya kacau banget guys. Karena itu gue menghibur diri dengan bangun pagi, which is gue sebenarnya belum tidur, bikin kopi dan udah masak perkedel buat gue lunch nanti siang. Itu gue cuma makan 1 atau 2 gitu karena gue lapar banget, belum makan dari malam. Kalau lu udah lihat di thumbnail, hari ini gue mau membicarakan mengenai hal yang terjadi di hidup gue ya, yang akan merubah gitu hidup gue ke depannya gitu. Mungkin gue sedikit lebay sih, tapi ini beneran bakal ngerubah gitu karena akhirnya perusahaan gue memutuskan untuk memecat 25% dari total pekerjaannya gitu. Jadi waktu kita lagi kerja tiba-tiba disuruh ikut join town hall gitu ya, meeting online, dan dengerin speech dari CEO-nya kita gitu. Gue cukup kaget karena dia langsung bilang bahwa dalam 2 jam kalian akan terima email untuk mengetahui atau kalian lanjut bertahan gitu kerja di sini atau kalian kena PHK gitu. Kalau lu lihat video-video gue sebelumnya mungkin lu udah tahu ya kalau gue tuh udah cukup prepare dengan hal ini gitu. Gue nggak takut gitu kena PHK karena gue udah punya personal project, ada project pribadi gue yang udah gue persiapkan dari beberapa tahun lalu yang mau gue lakuin gitu. Dan gue ngerasa kalau memang sampai beneran di PHK, berarti kan ini waktu yang tepat buat gue memulai gitu, karena ada triggernya gitu. Selama ini gue mikir oke, nanti dulu deh gue nabung lagi, tapi nggak ada trigger yang bikin gue kayak ini, nggak ada urgency buat gue melakukan project pribadi gue gitu. Setelah diumumkan gue cukup shock juga gitu karena gue siap, gue udah mempersiapkan diri gue, mental gue gitu, tapi gue nggak berpikir bahwa hal ini akan terjadi di minggu ini, di hari ini gitu, secepat itu gitu. Gue mikir masih ada 2 bulan, 3 bulan ke depan dimana gue masih bisa prepare lebih banyak hal gitu ya. Dan gue nggak suka ya, gue benci banget kalau gue tuh nggak in control sama keputusan yang gue ambil, which is 2 jam itu terasa selama-lamanya buat gue, kayak feels like forever. Karena di 2 jam itu gue nggak tahu apakah gue akan stay atau gue akan pergi. Bukan berarti gue takut buat pergi atau di PHK, enggak. Gue cuma mau tahu aja gue tuh di bagian yang mana gitu loh. Dan dalam 2 jam itu, setelah 2 jam itu, gue akhirnya menerima email di mana gue stay di sini gitu. Di saat bersamaan gue terima pesan dari teman serumah gue yang bilang kalau dia dapat email sebaliknya. Gue cukup kaget ya, karena menurut gue dia bukan, kerjaan dia tuh selalu bagus gitu. Dan memang sudah dijelaskan di meeting bahwa hal ini nggak menentukan apakah kerjaan lu jelek atau bagus gitu ya, sama sekali nggak, karena memang keadaan ekonomi yang lagi parah gitu. Gue langsung nemuin dia gitu, gue balas pesannya gitu. Nggak lama gue langsung nemuin dia untuk bilang sorry untuk apa yang terjadi. Kita udah sempat ngomongin hal ini beberapa minggu belakangan sebenarnya. Jadi kita udah sama-sama tahu nih standnya di mana gitu, bahwa gue udah ready buat cabut dan dia nggak ready sama sekali. Karena sekedar share sedikit, kalau dia tuh dari negara tetangga kita yang mungkin keadaan ekonominya lebih buruk gitu dibanding Indo ya. So dia butuh kerjaan ini gitu.
berapapun uang pesangon yang akan dikasih, dia merasa punya kerjaan tetap lebih baik dibanding nganggur dan nggak tahu apakah masih ada kerjaan tersedia gitu dalam waktu setahun ini gitu. So gue cukup cukup sedih ya, sedih karena akhirnya gue nggak bisa menjalankan project pribadi gue. Satu, yes, lo ngedenger hal yang bener gitu. Dengan kata lain, gue sedih nggak di PHK, dan gue sedih buat temen gue gitu yang memang masih mau kerja tapi di PHK gitu. Ironik banget buat gue, karena kalau kita bisa merubah, kita bisa tukeran gitu. Kita dua-duanya mau, sama-sama mau buat tukeran. Tapi kita bukan siapa-siapa gitu. So nothing really we can do buat ngerubah keadaan ini gitu. Mungkin hal ini gak terlalu impact buat kehidupan gue ya, karena kehidupan gue pada akhirnya akan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ya bangun kerja gitu, ke kantor. Tapi gue udah 2 tahun tinggal sama dia gitu. Meskipun kita gak deket, kita bisa dibilang masing-masing ya tinggalnya. Dia kalau ketemu tuh jarang, bahkan ketemu di common room tuh kita jarang banget gitu, di ruang tamu tuh jarang. Tapi memang kalau misalnya ketemu pun kita ngobrol yang lumayan penting gitu. Kalau memang kita harus ngobrol, obrolan kita tuh hal yang penting, entah mengenai kantor atau entah mengenai kehidupan, karena dia orang yang cukup enak buat diajak ngobrol mengenai kehidupan gitu kadang-kadang. Dan berhubung dia di PHK gitu ya, jadi gue nggak mungkin tinggal di apartemen ini sendirian gitu. Apartemen ini punya 2 kamar dan harganya cukup mahal karena lokasinya di tengah kota. Jadi dalam 2 minggu gue harus menemukan tempat baru buat gue tinggal. Yang jujur gue nggak mempersiapkan hal ini gitu. Gue mempersiapkan buat pulang atau tinggal gitu ya, atau stay. Tapi gue nggak ada di kepala gue persiapan buat cari rumah baru, tinggal sendiri lagi. Dan menurut gue itu butuh adjustment, karena 2 tahun gue udah tinggal sama orang lain yang most likely dia yang ngatur hampir semuanya gitu loh. Jadi kayak gue tuh tipe yang nggak mau tahu gitu. Kadang misalnya bayar air, bayar listrik, gue tinggal transfer ke dia ngelakuin. Banyak hal deh, panggil pembantu buat bersih-bersih, dia yang ngelakuin, gue tinggal bayar ke dia. Dan jujur ya, meskipun kita nggak deket dan jarang ketemu, gue tuh orang yang tipe gue ngerasa gue nggak bisa tinggal sendiri gitu, karena tinggal sendiri tuh buat gue kayak bikin kesepian level gue tuh makin tinggi men gitu. Gue tuh nggak perlu ketemu orang ya, yang penting kalau gue pulang ke rumah tuh gue ngeliat ada sepatu, ada tas orang lain gitu ya, di tas dia gitu, di bangku, di meja makan gitu, di meja atau di mana. Cuma itu aja sih yang gue perluin gitu. Atau kadang-kadang gue butuh ngomong ya, kita ngomong sama lah. Dia juga kadang butuh share, dia ngomong gitu. Jadi ini tuh keadaan gue tuh udah perfect banget gitu ya untuk sementara ini, punya teman rumah yang cuek, yang masing-masing tapi ada gitu loh. Tapi selalu ada, itu yang gue butuhin. Dan tiba-tiba gue harus pindah, cari rumah nggak tahu di mana, tinggal sendiri lagi, terus nggak tahu deh, gue nggak ngerti deh. Gue nggak tahu sih sampai kapan nih bisa menikmati matahari pagi dari balik balkon rumah ini gitu kan, menikmati kopi sambil ngerokok gitu. Yang which is 2 tahun terakhir gue tinggal di sini ya cepat atau lambat akan berakhir gitu ya. Dan dengan perginya 25% dari semua teman-teman gue, kalau gue rata-ratain lah istilahnya, itu pun akan merubah kehidupan gue di kantor gitu. Dan gue cukup sedih karena beberapa dari mereka cukup deket sama gue gitu. Jadi ditambah dengan lockdown 2 bulan terakhir, dengan keadaan 2 bulan terakhir yang udah bikin gue cukup depresi gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Bukan karena gue depresi karena nggak bisa kemana-mananya sih, cuma karena
gue nggak ada kebebasan, buat gue nggak ada kebebasan buat lu keluar ngelakuin yang lu mau. Itu buat gue itu depressing gitu, bukan masalah nggak bisa kemana-mananya gitu guys. Gue speechless sih guys, gue nggak ngerti sih. Anyway, gue akan update sih ke kalian kalau misalnya gue pindah rumah baru pun nanti ada farewell partinya, mungkin gue akan sedikit share juga gitu buat di video gitu ya. Gue cuma berharap yang terbaik buat semua orang, buat dia, buat gue, buat lo semua yang mungkin juga di saat ini kena PHK gitu, atau lagi kerja nggak dibayar dari rumah gitu, atau lagi disuruh cuti tak berbayar gitu. Semua orang sulit guys, temen gue dari yang pengusaha sampai yang karyawan gitu. Jadi gue harap kita bisa saling support, saling menyemangati, dan lu juga saling menyemangati orang-orang yang lo kenal, karena lo nggak pernah tahu apa yang mereka alamin sebenarnya gitu di dalamnya. Video kali ini sampai di sini dulu, gue tutup. Tetap semangat sekali lagi guys. Ciao ciao.